Halo kerabat lampion, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja. Oke, di sini gua Upcopling akan membawakan satu buah cerita di mana cerita ini akan menemani aktivitas kalian nih. Cerita kali ini gua angkat dari Gunung Gede atau Gunung Pangrango. Dan buat kalian yang mempunyai pengalaman atau pernah mendaki di kedua gunung tersebut, pasti relate banget dengan cerita ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Misteri di balik keindahan Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Di jantung Jawa Barat, menjulang gagah dua gunung bersaudara yang mempesona, Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Keindahan alamnya yang menakjubkan, hutan tropis yang rimbun, air terjun yang menderu, sabana yang luas, dan kawah yang mengepul belerang. Telah menarik ribuan banyak pendaki setiap tahunnya. Namun, di balik pesonanya yang memikat, tersimpan kisah-kisah misteri yang beredar dari mulut ke mulut, menambah aura mistis pada kedua puncak ini. Bisikan dari rimba abadi. Malam telah menyelimuti kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kabut tipis merayap memeluk pepohonan raksasa yang menjulang tinggi, seolah menyimpan rahasia abadi. Hanya suara jangkrik dan gemerisik daun yang sesekali memecah keheningan, menciptakan melodi alam yang sekaligus menenangkan dan mendebarkan. Di antara para pendaki yang membenamkan diri dalam kantong tidur. Beberapa di antaranya terjaga, merasakan bisikan-bisikan tak kasat mata yang seolah datang dari dalam rimba. Pernah dengar cerita tentang suara gamelan dari puncak? Bisik seseorang pendaki senior kepada rekannya. Matanya menatap gelap hutan. Konon, itu suara dari kerajaan yang tak terlihat yang mendiami gunung ini. Kisah-kisah seperti ini bukan hal baru di Gede Pangrango. Sejak dahulu kala, masyarakat sekitar dan para pendaki seringkali berbagai macam pengalaman-pengalaman di luar nalar. Ada yang bercerita tentang penampakan sosok misterius, lenyapnya jejak kaki yang tiba-tiba, atau bahkan aroma-aroma aneh yang muncul entah dari mana. Hutan mati dan penjaga gaibnya. Di ketinggian tertentu Gunung Gede terdapat area yang dikenal sebagai hutan mati. Pohon-pohon di sana tampak kering dan meranggas, menciptakan pemandangan yang surreal dan sedikit menakutkan konon. Area ini adalah gerbang menuju dimensi lain dan dijaga oleh entitas tak kasat mata. Beberapa pendaki mengaku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan mendengar suara-suara aneh saat melintasi hutan mati. Seolah ada yang mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Tak jarang pula pendaki yang tersesat atau mengalami kejadian aneh di area ini, seolah sengaja diarahkan oleh kekuatan tak terlihat. Alun-alun Surya Kencana, hamparan sabana luas yang dihiasi bunga edelweiss, adalah salah satu daya tarik utama Gunung Gede. Namun, di balik keindahannya tersimpan cerita tentang keberadaan kerajaan jin atau bangsa lelembut yang mendiami tempat ini. Penduduk lokal percaya bahwa alun-alun Surya Kencana adalah tempat keramat dan pendaki harus menjaga sikap serta perkataan mereka. Ada mitos yang mengatakan bahwa jika seseorang mengambil bunga edelweiss tanpa izin atau berlaku tidak sopan, mereka bisa tersesat, melihat penampakan, atau bahkan mengalami musibah. Beberapa pendaki juga melaporkan melihat bayangan-bayangan melintas di kejauhan saat malam hari, seolah ada pesta yang tak terlihat sedang berlangsung. Macan kumbang adalah salah satu penghuni asli hutan gede Gunung Pangrango. Namun, ada cerita yang beredar tentang penampakan macan kumbang hitam besar yang bukan berasal dari alam biasanya. Konon, macan ini adalah jelmaan penunggu gunung yang muncul untuk memberikan peringatan untuk menguji mental para pendaki. Beberapa saksi mata mengaku melihat macan ini tiba-tiba muncul dan menghilang tanpa jejak, meninggalkan aura misterius yang sulit dijelaskan. Penampakan ini seringkali dikaitkan dengan pelanggaran norma atau sikap tidak hormat terhadap alam gunung. Suara gamelan dan jejak kaki misterius.
Tidak sedikit pendaki yang melaporkan mendengar suara gamelan atau tembang Jawa yang sayup-sayup terdengar dari arah puncak. Terutama saat malam atau dini hari, suara-suara ini seringkali datang dan pergi tanpa sumber yang jelas. Menambah kesan mistis selain itu, beberapa pendaki juga pernah menemukan jejak kaki yang sangat besar dan tidak biasa di jalur pendakian, yang tidak menyerupai jejak binatang manapun yang dikenal. Ada yang menduga jejak itu milik makhluk dari dimensi lain atau penunggu gunung yang sedang berpatroli. Masyarakat sekitar percaya bahwa setiap puncak gunung memiliki penunggunya masing-masing. Di Gede Pangrango diyakini ada sosok-sosok gaib yang mengawasi setiap aktivitas manusia. Ada cerita tentang sosok Mbah Gede atau Nyi Pangrango yang merupakan entitas penjaga spiritual gunung ini. Mereka biasanya muncul dalam wujud binatang, bayangan, atau bahkan aroma tertentu untuk mengingatkan para pendaki agar selalu menjaga kesopanan dan kebersihan. Beberapa pendaki yang mengalami kejadian aneh atau tersesat seringkali dikaitkan dengan gangguan dari para penunggu ini. Misteri Gunung Gede Pangrango ini, entah benar atau tidak, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pesona gunung ini. Kisah-kisah ini tidak hanya menambah bumbu petualangan bagi para pendaki, tetapi juga mengingatkan kita akan pentingnya menghormati alam dan kearifan lokal. Apakah itu hanya mitos, cerita rakyat, atau memang ada dimensi lain yang berinteraksi dengan dunia kita? Gunung Gede Pangrango tetaplah sebuah gunung yang menyimpan sejuta rahasia, menanti untuk dijelajahi dengan hati yang terbuka dan pikiran yang hormat. Dan saat malam tiba, di tengah heningnya hutan, bisikan-bisikan misterius itu akan selalu terasa, seolah menjadi bagian dari napas abadi sang gunung. Itulah sedikit bahasan dari gua Aap Kopling mengenai Gunung Gede Pangrango. Nah, buat teman-teman juga pasti yang sudah pernah mengalami atau mempunyai pengalaman mendaki gunung di Gunung Gede Pangrango pasti relate banget dengan hal-hal tersebut. Oke, buat kerabat Lampion yang ingin menuangkan ceritanya, silahkan kontak ada di deskripsi ya. Buat kerabat Lampion juga jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang sama kalian. Thank you.